Halo Bu Sri, perkenalkan nama saya Elza dari kelas 11 MIPA 1. Dan di video ini Elza akan menjelaskan mengenai poster yang sudah Elza bikin di sini. Nah, sebenarnya Elza di sini menggunakan poster dengan tema konsep gelombang. Jadi Elza akan menjelaskan mengenai konsep gelombang itu sendiri di video ini. Nah, konsep gelombang pada poster yang telah Elza buat ini sebenarnya hanya ada 2 poin penting. Yang pertama adalah pengertian dari gelombang itu sendiri dan klasifikasi dari gelombang. Nah, jadi kita mulai dari pengertian. Sebenarnya gelombang itu apa sih? Gelombang ini kan sebenarnya udah dipelajari di SMP. Jadi di SMA kita akan mengulangnya dan akan mempelajari sedikit lebih dalam. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat secara terus-menerus. Itu adalah pengertian dari gelombang. Nah, jadi gelombang ini yang merambat itu apa? Nah, sering orang salah yang merambat itu partikel, ternyata bukan. Dari gelombang yang merambat itu hanyalah energi dan partikelnya itu tetap. Jadi, pada gelombang itu hanya energinya saja ya yang berpindah. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu klasifikasi gelombang. Gelombang diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan ada tidaknya medium, kemudian arah rambat, dan posisi gelombang. Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan mediumnya. Jadi, berdasarkan mediumnya ini gelombang itu terbagi 2. Yang pertama gelombang mekanik, kemudian yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang mekanik ini adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya apa? Banyak sekali, ada gelombang air, gelombang tali, dan masih banyak lagi. Mediumnya apa? Ya kalau gelombang tali, mediumnya tali. Kalau gelombang air, mediumnya air, begitu. Kemudian gelombang elektromagnetik. Gelombang ini adalah gelombang yang tidak bisa juga sih dia menggunakan medium ya. Jadi gelombang elektromagnetik adalah gelombang dengan atau tidak membutuhkan medium. Contohnya apa? Yang paling kentara deh, cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ya, matahari itu jauh di sana dan bumi di sini nih. Nah, antara matahari dan bumi ini tuh ruang hampa, tidak ada satupun media perantara atau medium perantaranya, tapi cahaya matahari masih bisa tersalurkan ke bumi. Nah, itu contoh gelombang elektromagnetik. Apalagi banyak ada sinar ultraviolet, ada sinyal radio, wifi, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, berdasarkan arah rambatnya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang itu dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama adalah gelombang transversal, kemudian yang kedua gelombang longitudinal. Apa bedanya? Kalau transversal, ingat aja, transversal itu berarti gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus atau gelombang-gelombang. Jadi pada gelombang transversal itu ada bukit, ada lembah. Itu ingat gampangnya. Nah, kalau transversal itu yang gelombang-gelombang naik turun, terus longitudinal apa? Longitudinal adalah gelombang yang dia itu arah rambatannya searah dengan arah rambatnya. Jadi ada, kalau ingat aja, kalau longitudinal itu ada yang namanya rapat, renggang, rapat, renggang. Contohnya seperti di garpu tala gitu. Dan contoh dari gelombang transversal itu apa? Contohnya itu banyak, termasuk juga ada di situ gelombang bunyi, gelombang cahaya. Terus kalau di gelombang longitudinal juga banyak. Di longitudinal itu contohnya ada gelombang suara dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah posisi gelombang. Nah, gelombang itu dibedakan juga menjadi 2, gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Jadi, gelombang berjalan itu adalah gelombang yang posisi gelombangnya itu senantiasa berubah-ubah, nggak bisa tetap. Nah, kalau misalnya berjalan itu posisinya berubah-ubah, gampangnya yang stasioner itu berarti yang tidak berubah-ubah, artinya tetap ya. Tadi kalau misalnya berjalan, artinya posisi gelombangnya berubah-ubah. Kalau yang stasioner itu posisi gelombangnya itu tetap, cenderung tetap, tidak terlalu suka yang berubah-ubah. Nah, seperti itu mengenai penjelasan poster yang sudah Elza buat. Dan kita akan lanjut ke question dari apa yang sudah saya paparkan. Kita masuk soal yang pertama.
Oke, kita masuk soal yang pertama. Sebuah tali diberi gangguan hingga tali tersebut bergetar. Getaran tersebut terus merambat ke partikel-partikel lainnya sambil memindahkan A. Cahaya, B. Energi, C. Getaran, D. Gelombang, E. Suara. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Energi. Ingat bahwa gelombang itu hanya memindahkan energi ya, bukan partikel. Itu. Lanjut ke nomor 2. Getaran yang merambat merupakan pengertian dari A. Getaran, B. Energi, C. Gerakan, D. Gelombang, E. Tali. Mana yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ingat, gelombang itu adalah getaran yang merambat secara terus-menerus. Lanjut yang nomor 3. Definisi yang tepat dari gelombang berjalan adalah yang mana? A. Gelombang yang merambat dengan posisi gelombang yang senantiasa bolak-balik. Bukan ya. B. Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Bukan, ini adalah pengertian apa? Ini adalah pengertian gelombang transversal ya. Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. C. Gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Ini pengertian dari gelombang longitudinal. Yang D. Gelombang yang merambat dengan posisi gelombang yang senantiasa berubah. Benar nggak? Kita cek yang E dulu ya. Gelombang yang merambat dengan posisi gelombang yang senantiasa tetap atau tidak berubah relatif terhadap mediumnya. Ini adalah pengertian gelombang stasioner. Jadi yang paling tepat yang mana? Yang D. Gelombang yang merambat dengan posisi gelombang yang senantiasa berubah-ubah. Itu adalah pengertian gelombang berjalan. Jadi gampangnya namanya aja berjalan. Gak mungkin dia itu diem aja. Pasti dia gerak sana dan dia pasti berubah-ubah. Ingatnya gitu aja ya. Lalu yang selanjutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1 rapatan, 2 bukit gelombang, 3 regangan, 4 puncak gelombang. Yang termasuk ke dalam komponen gelombang transversal adalah, ingat, gelombang transversal itu yang gelombang-gelombang yang naik turun. Otomatis kalau transversal itu naik turun, ingat aja pasti dia punya bukit dan dia punya gelombang. Dan jawaban yang paling tepat adalah di nomor 2 dan di nomor 4 ya. Ada bukit gelombang, kemudian dia ada puncaknya. Nanti dia juga ada lembahnya, ada dasarnya. Jadi di sini yang paling tepat adalah nomor 2 dan nomor 4. Lanjut, berdasarkan gelombang mekanik, medium yang digunakan ketika dan Ica ketika berkomunikasi dengan menggunakan tali yang disambungkan ke kaleng. Tali yang disambungkan ke kaleng adalah A. Air, B. Gelas, C. Telinga, D. Tali, E. Mulut. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Tali. Jadi medium di sini adalah benda yang dijadikan perantara untuk menyampaikan si gelombang itu. Jadi kan kalau main telepon-teleponan dari kaleng itu gelombangnya itu disalurkan disalurkan dengan menggunakan medium tali seperti itu. Lanjut, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Gelombang suara, 2. Gelombang radio, 3. Gelombang pada tali, 4. Gelombang mikro. Yang termasuk ke dalam contoh dari gelombang elektromagnetik adalah, ingat, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dengan atau tanpa menggunakan medium rambat. Jadi di sini yang jawabannya paling tepat itu yang mana? Yuk, jawabannya yang paling tepat adalah yang A. 1, 2, dan 3. Jadi contoh dari gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang suara. Gelombang radio, yaitu sinyal radio itu tadi. Dan gelombang pada tali. Baik, segitu dulu mengenai pembahasan soal tentang konsep gelombang yang telah Elsa buat. Dan nanti di next video itu akan ada penjelasan sedikit mengenai hitungan dari gelombang. Tapi Elsa nanti akan voice over. Jadi di sini adalah pertemuan terakhir dengan wajah Elsa. Jadi kesimpulannya, gelombang itu kita bisa temui dimanapun dan gelombang ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan menggunakan atau tidak menggunakan medium, arah rambat, dan posisi gelombang. Baik, sekian video mengenai konsep gelombang. Saya akan lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai hitungan dari gelombang. Terima kasih Bu Sri dan sampai ketemu lagi di next video. Bye.